Kota Solo merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang dikelilingi oleh beberapa nagari dari Kabupaten Solo, sehingga memiliki peran sentral dalam menunjang perekonomian masyarakat baik kota maupun Kabupaten Solok. Salah satu pusat perekonomian kota Solok adalah kawasan Pasaraya Solo. Kawasan Pasaraya Solo merupakan sebuah kawasan yang berada di pusat kota Solo meliputi Pasaraya Solo, Jalan Dr. Muhammad Hatta, Jalan Jenderal Sudirman, dan Taman Syekh Kukut. Lokasi Pasaraya Solo cukup strategis di tengah kota. Tidak hanya untuk masyarakat Solo, tetapi juga merupakan pusat perbelanjaan bagi kawasan di sekitar kota, seperti nagari-nagari di Kabupaten Solo, Sawah Lunto, dan Sijunjung. Penataan kawasan Pasaraya Solo sangat penting dilakukan, karena hal ini menjadi tempat mencari penghidupan bagi 29% masyarakat Solo. Sehingga pembangunan dan pengembangan ini mempunyai efek yang penting bagi perkembangan perekonomian kota Solo. Dengan begitu, kawasan ini perlu adanya penataan kembali guna meningkatkan daya saing kota, khususnya dalam perdagangan. Hikayat Pasak Rakyat berasal dari 3 kata. Hikayat yang berarti adalah sebuah cerita. Pasak merupakan salah satu dari 3 tipologi pasar dalam adat Minang berupa jalan yang ramai dan lama-kelamaan menjadi sebuah pasar. Dan rakyat adalah perwakilan dari masyarakat kota Solo. Secara keseluruhan, hikayat Pasak Rakyat berarti sebuah cerita bagaimana sebuah pasar di kota Solo ini terbentuk secara organik sampai menjadi sebuah pusat perdagangan kota. Dari nama ini dapat dipahami bahwa pasar merupakan area yang tumbuh secara organik dari kebiasaan masyarakat kota. Dan tujuan dari desain ini justru bukan membuat suatu hal yang baru, melainkan dengan menata dan merapikan kembali kawasan tersebut agar lebih nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas perdagangannya. Hikayat Pasak Rakyat ini terbagi menjadi 3 babak. Babak pertama adalah Taman Kota Syekh Kukut, yang menjadi sebuah landmark yang merepresentasikan beragam jenis kekayaan alam kota Solo, mulai dari perbukitan hingga danau. Semua tertuang di dalam babak ini sebagai identitas tunggal kota Solo. Selain itu, taman juga berfungsi sebagai wadah kegiatan pertunjukan kebudayaan kota Solo dan sekitarnya. Babak kedua adalah jalan dan pelataran. Jalan sebagai sebuah alat untuk memudahkan perpindahan manusia dan kendaraan dari titik satu ke titik yang lain dengan pendekatan walkability, serta pelataran sebagai ruang terbuka publik yang mewadahi segala bentuk aktivitas pendukung dari Pasaraya Solo tersebut, seperti pedagang kaki lima dan juga penggiat kreatif kota Solo. Babak ketiga adalah fasad dan koridor. Pada babak ini, lebih menekankan pada penataan koridor pasar dan fasad bangunan dengan referensi budaya lokal, karena area pasar haruslah tetap sesuai dengan aktivitas kebiasaan dari pedagang setempat. Dan babak terakhir adalah sebuah harapan. Dengan adanya cerita hikayat Pasak Rakyat ini, diharapkan mampu menjadikan kawasan ini saling terintegrasi antara kegiatan ekonomi, pariwisata, dan juga budaya, baik secara mikro maupun makro, sehingga mampu meningkatkan potensi perekonomian kota dan mampu mewujudkan kota Solo yang diberkahi, maju, dan sejahtera melalui sektor perdagangan dan jasa yang modern. Hikayat Pasak Rakyat.